kelompok 1 tradisi kritis yang berkaitan dengan paradigma dan mazhab. Mau tahu lebih lanjut? klik video ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mau tahu tidak tentang apa itu tradisi, paradigma, dan mazhab? Yuk, saksikan penjelasannya. Teman-teman, kita sudah belajar dalam kuliah teori komunikasi mengenai 3 materi, yaitu tradisi komunikasi, paradigma, dan mazhab. Kira-kira mungkin ada salah satu dari teman yang bisa share pengetahuan tentang hal-hal yang telah kita pelajari. Kapiko mungkin bisa share pengetahuannya dengan teman-teman yang lain. Baik, dalam mata kuliah teori komunikasi saya membahas 3 hal, yakni yang pertama tradisi komunikasi, yang kedua paradigma, dan yang ketiga mazhab. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui pengertian dari 3 materi ini. Yang pertama, tradisi komunikasi. Tradisi ini bertujuan untuk membedah permasalahan atau fenomena yang terjadi di dunia. Yang kedua, paradigma. Paradigma adalah pola pikir atau pandangan. Yang ketiga, mazhab. Mazhab adalah aliran, kepercayaan, pengklasifikasian, pedoman yang tidak berhubungan dengan semiotika atau agama. Nah, jadi pengertian itu sudah dijelaskan oleh Kapiko. Dan menurut teman-teman, salah satu tradisi dalam Seven Tradition yang menarik perhatian teman-teman, mungkin bisa teman-teman nyatakan mungkin dari Kak Ica, salah satu yang menarik tradisi apa kira-kira? Baik, yang menarik dalam tradisi komunikasi menurut saya adalah tradisi sosiopsikologi. Nah, tradisi sosiopsikologi itu adalah tradisi dalam komunikasi yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat yang berdasarkan dengan perilaku individu. Baik, teman-teman, tradisi sosiopsikologi dibagi atas 3 cabang, yaitu yang pertama, teori perilaku. Teori ini memberikan perhatian bagaimana seseorang berperilaku atau bertindak dalam situasi komunikasi. Yang kedua, teori kognitif. Bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan mengelola informasi yang akan menghasilkan perilaku dan tindakan. Baik, yang ketiga, teori biologis. Bagaimana peran dari struktur dan fungsi otak serta faktor-faktor genetik yang dimiliki mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, pada teori komunikasi, pada tradisi sosiopsikologi juga berkaitan pada paradigma konstruktivisme. Alasannya karena konstruktivisme adalah hasil dari konstruksi sosial yang bersifat relatif. Berdasarkan pengertian, paradigma konstruktivisme dan tradisi sosiopsikologi memiliki kesamaan arti yang membahas tentang konstruksi sosial. Lalu pada tradisi sosiopsikologi ada kaitannya dengan mazhab, yaitu mazhab empirisme dan mazhab Chicago School. Mazhab empirisme itu membahas tentang suatu pengalaman, dan juga mazhab Chicago School membahas tentang suatu aliran yang menyadari bahwa media komunikasi memiliki keperkasaan dalam mempengaruhi masyarakat. Kemudian ada alasannya karena tradisi sosiopsikologi membahas tentang hubungan sebab akibat yang berkaitan erat dengan interaksi atas dasar pengalaman dan penggunaan media komunikasi yang mempengaruhi masyarakat. Jadi bisa saya simpulkan bahwa tradisi sosiopsikologi ini berkaitan dengan paradigma dan juga mazhab. Hal ini mungkin karena baik dari pengertian tradisi sosiopsikologi, paradigma, dan mazhab yang telah dipaparkan tadi memiliki pengertian yang hampir sama dan juga berkonsentrasi terhadap satu hal yang sama juga. Makanya bisa kita kaitkan antara tradisi ini dengan paradigma dan juga mazhab. Teman-teman, jangan sebetulnya ternyata kita sudah semester 2. Halo teman-teman. Oh iya, saya mau tanya. Kemarin kan kita belajar tentang teori komunikasi, toh? Iya. Nah, kalau tidak salah, di dalam teori komunikasi itu ada salah satu tradisi bernama sibernetika. Nah, kira-kira sibernetika itu apa? Nah, jadi begini aku. Sibernetika itu adalah komunikasi yang saling berhubungan dan mempengaruhi dalam hal perilaku, fisik, dan sebuah sosial dan hubungan sosial pada sebuah sistem
dosen melalui jaringan. Oh, berarti sibernetika ini dia berkaitan dengan paradigma konstruktif. Ya, betul Sinyo. Tradisi sibernetika berkaitan dengan paradigma konstruktif karena paradigma konstruktif adalah pola pikir yang bertindak untuk menciptakan makna dalam realitas sosial. Oh, jadi begini teman-teman. Tradisi sibernetika dan paradigma konstruktivisme merupakan aliran atau mazhab dari empirisme. Karena aliran empirisme didasari dengan pengalaman yang pastinya akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku, teman-teman, begitu. Jadi antara tradisi, paradigma, dan mazhab ini saling berkaitan. Iya, saling berkaitan begitu dong, satu unsur begitu. Oh ya, terima kasih teman-teman. Teman-teman, saya mau bertanya kan kemarin untuk pertemuan 2 penjelasan dari Miss Donna kemarin itu yang saya tidak mengerti itu tentang retorika. Kira-kira bagaimana retorika kaitannya dia dengan paradigma dengan mazhab? Oh, retorika. Retorika adalah seni yang bersifat membujuk. Berarti tradisi retorika berkaitan dengan paradigma konstruktivisme, Kak? Iya, Novi, karena konstruktivisme adalah adanya sifat membujukkan dalam hal membangun relasi sosial. Berarti berkaitan dengan mazhab semiotika ya? Ya, retorika berkaitan dengan mazhab semiotika karena retorika sangat perlu adanya seni berbicara untuk membujuk audiens. Terima kasih teman-teman. Dari penjelasan teman-teman itu, jadi saya bisa simpulkan bahwa ketiga unsur ini itu benar-benar saling berkaitan. Di mana ketiga unsur ini dapat mencapai tujuan tertentu untuk membangun suatu relasi. Itu seperti penjelasannya tadi, yang pertama itu retorika. Retorika itu dia kan seni membujuk seperti yang teman-teman jelaskan. Terus yang kedua itu konstruktivisme itu seni membangun relasi. Dan yang terakhir itu semiotika. Semiotika itu seni berbicara untuk membangun audiens. Nah, dapat disimpulkan ketika kita membangun sebuah relasi itu yang pertama yang kita gunakan yaitu seni berbicara. Terus ketika sudah berbicara, maka adanya seni membujuk dalam hal itu. Nah, yang terakhir itu kita gunakan konstruktivisme, yaitu adanya membangun relasi dengan untuk mencapai tujuan. Kira-kira itu saja. Iya, sebenarnya. Dari tadi kan ada belajar tentang apa nih? Oh, tentang 7 tradisi dalam teori komunikasi. Kira-kira Kak ada yang tradisi mana? Jadi sekarang saya sedang belajar tentang tradisi semiotika. Nah, kira-kira tradisi semiotika itu apa ya Kak? Tradisi semiotika merupakan ilmu komunikasi yang mempelajari tentang tanda atau simbol yang pengertiannya umumnya sudah diketahui oleh orang-orang. Oh, kan tadi ini saya masuk terus ke kamar Margareta hanya. Nah, lihat pintas. Dari tadi saya sedang mencoba untuk mempraktikkan secara langsung bagaimana semiotika dapat berpengaruh terhadap komunikasi. Oh, gitu. Jadi sebelum kuliah ini terjadi, kita sudah ada gambaran sedikit tentang tradisi semiotika. Oke, thank you Kak Margareta. Kayaknya beta harus mencari yang lain dan di kelas baru banyak orang. Gue mencari kamarnya ya, atau kakak ya. Iya, belum pulang kok. Belum Charles, ini ada tunggu jemputan kakak nih. Cuman dia balas emoticon begini, pasti dia sudah datang. Kenapa bisa persepsi sampai begitu? Karena dalam materi teori semiotika, ada simbol dan tanda itu bisa mengkomunikasikan sesuatu. Dalam teori semiotik ini, hal seperti ini dia masuk dalam paradigma semiotik. Karena dia berkaitan dengan paradigma interpretatif, di mana kita menginterpretasi sebuah simbol atau makna terhadap sebuah objek. Nah, begitu Kakak Charles. Oh, begitu. Nah, balik duluan, ya. Oke. Sementara sedikit tadi Ibu akan menjelaskan soal mazhab dan 7 tradisi teori komunikasi. Terus
tradisi semiotika itu masuk apa yang berkaitan dengan tradisi semiotika maksud gitu. Oh, jadi gini kan, mazhab itu yang kita tahu adalah aliran yang kita gunakan dalam tradisi atau teori dalam komunikasi. Nah, mazhab kan ada 5, ada empirisme, ada semiotik, ada Frankfurt, ada Chicago, dan ada Iowa School. Nah, tradisi semiotik itu dia masuk dalam mazhab semiotik. Nah, mazhab semiotik itu bukan hanya tradisi semiotika saja, Kakak. Itu ada tradisi semiotika dan ada retorika. Mengapa demikian? Karena mazhab semiotika ini itu dia berhubungan dengan linguistik, Kakak, tentang simbol-simbol dan tanda kata. Jadi kita bisa memaknai banyak objek, simbol atau tanda menggunakan mazhab atau aliran semiotik. Jadi begitu, Kakak. Halo teman-teman. Saya belum paham tentang pengertian tradisi sosiokultural. Apakah teman-teman sudah paham? Tradisi sosiokultural itu membahas bagaimana pengertian makna, norma, peran, dan aturan yang bekerja dan saling berinteraksi dalam proses komunikasi. Nah teman-teman, dari pengertian teori tradisi sosiokultural tersebut mungkin ada yang mengetahui teori apa saja yang ada dalam tradisi tersebut dan berikan contohnya. Oh iya betul, saya mengetahui tentang satu teori dalam tradisi sosiokultural, yaitu teori interaksi simbolik. Nah, teori interaksi simbolik, jadi maksud itu adalah proses komunikasi atau interaksi dengan menggunakan simbol atau tanda. Contohnya seperti ini teman-teman, ketika kita melihat sebuah tanda yang dilarang parkir dengan berbentuk lempengan huruf P, itu artinya memberikan suatu makna komunikasi bahwa dilarang parkir di tempat tersebut. Ada juga teori konstruksi sosial. Itu merupakan proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan suatu realita secara terus-menerus, dan realita itu dialami dan dimiliki secara bersama dan subjektif. Contohnya seperti pandangan perbedaan gender, di mana 50 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang ada yang berasumsi bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan hanya diwajibkan di rumah dan mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki yang lebih dominan agresif untuk menafkahi keluarga. Nah, berarti paradigma yang berkaitan dengan tradisi sosiokultural adalah paradigma interpretatif dan paradigma konstruktivisme. Alasannya, karena pada paradigma interpretatif ini menjelaskan atau menceritakan mengenai makna dari simbol atau tanda itu sendiri. Sedangkan pada paradigma konstruktivisme ini merupakan salah satu teori yang berada dari tradisi sosiokultural itu sendiri. Oh, berarti saya sudah paham. Berdasarkan pengertian teori tradisi sosiokultural dengan paradigma dan teori yang terkait, tradisi sosiokultural masuk ke dalam mazhab Iowa School karena membahas tentang interaksi simbolik. Ya, betul sekali lah. Halo teman-teman. Halo. Wih, serius buat apa nih? Belajar sendiri. Belajar apa? Teori komunikasi. Oh, dalam tradisi komunikasi itu salah satunya teori kritis. Apa sih yang teman-teman tahu tentang teori kritis? Oh, yang saya tahu tentang teori kritis adalah sebuah pemikiran yang menekankan penilaian dan kritik terhadap suatu opini yang membangun. Berarti dalam teori kritis ini dia masuk dalam paradigma apa? Oh, teori kritis ini berkaitan dengan paradigma kritis. Karena paradigma kritis juga dapat memberikan opini atau pemikiran yang membangun. Terus, kritik itu masuk dalam mazhab apa? Jadi teori kritis ini masuk dalam mazhab Frankfurt. Tadi kuliah apa ya? Teori komunikasi. Ini habis pulang kan? Ya. Capek juga, kamu capek tidak? Halo guys. Siap kan? Aduh, bagaimana ya? Sani mau tanya di kalian semua. Bisa tanya apa dong? Aduh ini, Sani kayak agak bingung tuh terkait tradisi fenomenologi dengan dia punya paradigma dan dia punya mazhab kita. Oh, yang teori komunikasi tadi tuh? Iya tuh, betul sekali. Coba kamu boleh jelaskan gimana tradisi fenomenologi? Fenomenologi sah.
tidak. Mau tanya apa tuh? Kalau baik juga dengan dia punya ini keterkaitan dengan dia punya paradigma dan mazhab. Bagaimana mungkin kok bisa paham tidak jelaskan Laura? Jadi begini Laura, fenomenologi itu menginterpretasikan pengalaman diri melalui percakapan dengan orang lain. Nah, dalam fenomenologi ini juga Laura terdapat satu teori. Teori itu yaitu teori fenomenologi, yang dimana kita menginterpretasikan atau mengungkapkan pengalaman-pengalaman pribadi kita melalui ini pengalaman langsung. Sedangkan Laura, contoh penerapan teori fenomenologi itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada orang-orang yang mencari tahu tentang bintang toh, itu didasarkan karena dorongan pengalamannya. Sebelumnya kan dia pernah lihat bintang. Oh ya Laura, dari teori juga terdapat paradigma. Perlu diketahui juga bahwa paradigma itu adalah cara pandang orang terhadap lingkungannya. Lalu dari paradigma itu terdapat ada 4 yang masuk dalam teori fenomenologi itu adalah positivisme. Positivisme itu merupakan paradigma yang berkaitan dengan argumentasi yang berkualitas melalui penelitian kualitatif bukan kuantitatif. Jadi begini Laura, seperti penjelasannya Ferdi, ini berkaitan dengan fenomenologi karena ada penelitian kualitatif. Sekarang Laura sudah tahu mengenai teori yang teori contoh dan sebagainya. Nah, di sini juga ada aliran dari teori komunikasi. Biasa dinamakan mazhab. Nah, ada 4 mazhab. Yang fenomenologi yang Laura tanyakan tadi masuk dalam mazhab empiris karena berdasarkan pengalaman yang seperti Morin jelaskan tadi. Jadi kalau kurang ngerti ya nanti kita belajar bersama gitu. Oh ya, betul sekali, betul. Aduh, terima kasih banyak ya. Jadi kayak ternyata tuh tradisi fenomenologi ini ternyata saling berkaitan dengan paradigma dan dia punya mazhab, karena tradisi fenomenologi itu sendiri kan adalah interaksi dari suatu pengalaman. Sebelumnya ini juga saya terima kasih sekali teman-teman sudah berusaha untuk menjelaskan ini. Terima kasih banyak. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu tradisi dalam komunikasi, paradigma, beserta mazhab. Semua itu saling berkaitan loh teman-teman. Nah, sekarang kelompok 1 akan pergi ke tempat pariwisata untuk melihat fenomena apa yang terjadi di sana berdasarkan tradisi, teori, paradigma, dan mazhab yang ada dalam ilmu komunikasi. Ikuti terus ya. Sore kakak, perkenalkan kami dari Universitas Katolik Madura Kupang. Jadi kami mau kakak untuk berpendapat tentang Kelapa Lima. Tapi sebelum itu kakak perkenalan dulu, nama panggilan siapa? Kakak Fantri, oke. Jadi kakak sudah berapa kali nih datang di Kelapa Lima? Kalau saya sudah bisa lewat sini tapi baru kali ini ya, berarti pertama kalinya untuk singgah di sini begitu kakak. Jadi ketika lihat Kelapa Lima untuk pertama kalinya dan singgah, menurut kakak bagaimana? Kalau saya dari segi bagian dari infrastruktur yang saya sangat istilahnya ya menarik ya. Menarik. Ini bisa dijadikan model untuk pemprov atau yang pro lagi bisa menjadi satu masukan, tapi semakin sama karena orang juga memperhatikan kalau kemudian mungkin itu kalau dari segi ini apa namanya view-nya dari infrastruktur untuk dia punya apa untuk tarik pengunjung turis macam bagaimana hubungannya dengan orang-orang yang ada di depan kakak. Jadi menurut kakak Fantri yang menjadi sangat baik untuk kita adalah dia punya infrastruktur, dia punya bangunan itu sudah sangat bagus. Tetapi harus didukung juga dengan lingkungan yang bagus. Kakak sampah masih berserakan di sini, kita lihat bersama teman-teman. Jadi kakak Fantri terima kasih sudah bersedia untuk terima kasih kakak. Kakak melihat ada tempat porsi jual, ada ikan lagi mungkin berbawa. Gimana Pak? Ya, di sini ada tempat orang jual ikan lagi, ada jual-jual. Oh, itu sudah Pak. Menurut kakak pendapat kakak bagaimana? Bagus atau tidak? Bagaimana? Satu sisi ya Pak bagus, tapi yang artinya ini kan orang sudah lihat di opportunity, tapi ya saya juga bisa lihat kita itu bukan hanya orang yang
isinya juga tapi ya bukan hanya pelaku pariwisata tapi kita di luar itu isinya orang masyarakat kecil yang bisa melakukan jual beli di sini. Ya. Bantu ekonomi. Tapi mungkin lebih di set lagi. Lebih bagaimana lah. diperhatikan lagi sebetulnya. Tahu lah ini apa saat datang untuk sekedar apa yang Nyaman penting gitu dibangun. Jadi settingannya harus lebih sesuai dengan taman. Jadi mungkin taman bagus jadi teknis ini. terakhir kakak punya harapan untuk 85 ke Ya, depannya kakak seperti apa? punya harapan bagaimana? Masa ini bisa jadi tempat atau menjadi apa ya, mana di mana orang-orang Kupang atau orang sekitar sini bisa menikmati keindahan yang sudah disediakan oleh pemerintah atau siapapun yang kelola ini. Dan juga ini menjadi pemasukan untuk kota Kupang atau punya kelola. Baik, terima kasih. Baik kakak, terima kasih banyak. Mohon maaf kami mengganggu sekali. Terima kasih banyak. Kekurangan apa ya? Yang kita menurut mama apa yang Kelapa Lima punya daya tarik sampai tertarik untuk jual ikan? Kan maunya Toto ini kan dari dulu dari awalnya kita jual ikan di sini. Toto kan bukan baru ada bangunan ini baru kita jual. Kita kan berjual kan sebelum ada bangunan kita sudah jual ikan. Ya begitu ada perencanaan pembangunan kita di Pasir Panjang untuk sementara. Bangunan itu jadi kita kembali ke sini. Oh, sudah ada perjanjian. Iya. Jadi awalnya kan kita ke Pasir Panjang kita kan sudah berapa tahun jualan di sini dulu. Jadi bukan karena ada ini bangunan dulu baru kita masuk ke dalam. Sebelum ada ini bangunan kita sudah di sini. Iya, kita sudah berjualan dulu di sini. Jadi begitu bangunan jadi, kita kembali lagi ke sini. Apakah infrastruktur yang ini untuk taman berlangsung? Nah, ini kan wisata kuliner. Jadi kalau kita yang tidak ya kita jual di sini. Karena memang ini tempat juga diresmikan oleh Presiden. Dia ini kita juga menjual ikan. Nah, kalau di atas itu kami Jadi apa yang menjadi harapannya Mama untuk Mama mereka yang pemerintah sebagai penjual ikan di sini? Mama apa mungkin lebih baik lagi di depan atau bagaimana? Ini masalah penataan itu sudah bagus. Hanya kendalanya itu kan kita berjualan di dalam. Terus yang di dalam ini kan tidak semua ini kan semua orang masuk. Misalnya di sana berapa orang, terus yang menjual kan di pinggir jalan sana kan banyak. Jadi kan kalau mau ke dalam itu kan setengah mati, kendala itu setengah mati. Jadi kebanyakan kita tuh menjual di luar sini, hanya itu sudah. Atau bertentangan lagi dengan pemerintah maunya kan tidak ada kalau jual di sini ya kendala, karena masalah kendala karena kita jualan di dalam. Iya, ada jalan dari jalan itu yang kendala. Kita lebih bagus lebih bagus lagi hanya itu kosong lihat sendiri PP sudah tempat itu kita masuk di dalam itu ada resiko alasan di apa keluarga itu karena di dalam kurang otomatis lagi kalau apalagi itu mau di pinggir jalan begini tapi kalau sudah jalan 1-2 langkah masuk pemalas. Yang menjadi harapan nyaman di luar jadi harapan lain untuk kami tidak ada lagi harapan lain ke depan semuanya kita mau juga masuk ke dalam kita apa untuk baik terapi toh apa mau sepeda ke depan terapi kita selalu dipandang itu bagus hanya kalau memang maunya pemerintah itu kan pengharapan kita tuh yang di pinggir jalan kalau bisa semua kita arahkan bisa pokoknya yang penjual di pinggir jalan ya kita arahkan ke satu tempat jadi biar kita mau di dalam atau apa itu lebih bagus loh jadi istilah dari kita kok yang jual di sini juga soalnya merasa tertakut biar ini tidak laku karena ya memang tidak laku bukan karena ada yang lainnya jadi memang mereka yang begini itu pasti ada uang sewa gitu untuk itu tempat ini untuk sementara belum ada karena belum ada pengelola kalau sudah ada pengelola otomatis kan masih ada pasti
selama ini sebelum ini kita di Pasir Panjang. Oh, di Pasir Panjang, berarti ya dari Pasir Panjang tidak ke sini. Oh, jadi sebelum adanya ini tempat disediakan begitu, mau mereka sudah jualan memang di sini begitu. Iya, sebelum ada perencanaan ini bangun. Ya, sudah jualan memang. Jadi kembali ke Pasir Panjang karena ada bangunan di sini karena mau dibangun begitu. Jadi tidak lagi di sini. Oke, mama. Jadi harapan mama mereka punya itu tempat yang bisa banyak. Mama mereka punya sendiri, sendiri. Tidak, maksudnya mama dia punya. Dia kan ada penjual di pinggir-pinggir lagi, jadi diarahkan semua di sini. Jangan ada lagi. Ya. Di sini kan dikenal sebagai tempat wisata kuliner. Ya, tahu wisata kuliner berarti wisata kuliner kan katanya kan penjual ikan. Ada juga tempat di sini makan ada. Nah, kalau makan penjual ikan di sini, yang di luar itu masih ada kegiatan. Itu kan otomatis kita kalau sini setengah mati. Ya, betul. Terima kasih mama. Jawaban untuk kami punya pertanyaan. Mama punya nama siapa? Mama Ima. Mama Ima, oh ya. Terima kasih mama. Bapak saya Suryani dari Universitas Katolik Kupang. Saya mau wawancara bapak mereka terkait kelapa lipat tempat ini. Nah, di sini bapak mereka sudah berapa lama Pak? Berapa bulan? Di sini sudah tentu kita hanya namanya kita punya tugas sebagai untuk mengawasi teratur dari dari perintah atasan untuk membantu untuk pengamanan. Jadi mulai sekarang kita dibantu untuk bersih ya, jadi untuk mengawasi sekalian dari pengamanan. Jadi ketika bapak jadi membantu di sini, apa kesulitannya bapak mungkin jadi hambatannya bapak ketika itu? Jadi kesulitan bagi kami itu contoh kami menertibkan pedagang kaki lima di sini. Nah, ketika kita arahkan untuk pindah dari tempat, mereka belum bisa begitu respon untuk mengangkat barang. Mereka masih berbelit, masih bersambung mulut dengan kita. Karena kita berargumen sampai di terakhir ya begitu emosi ya. Kalau mau menerima dengan jelas susah juga, namanya istilahnya orang udah mau cari hidup seperti begitu. Jadi kadang-kadang kita juga bisa kadang-kadang mengerti, tapi namanya perintah jadi punya kadang-kadang bikin kotor. Kalau mau siapa pun dia, namanya pimpinan dia lihat kalau dia kotor kan pasti marah. Biar bagi kita juga begitu, biar ada juga lihat begini, woy. Masa pakai bagus-bagus kok bisa kotor begini. Nah, itu yang sering kita awasi sekarang, kita hanya bantu bersihkan pengamanannya itu. Nah, jadi menurut Bapak yang jadi pengaman di sini begitu, untuk kelapa ini orang-orang yang pedagang kaki lima biar memang betul-betul ikut Bapak punya mau, itu maksudnya harus cara apa menurut Harapannya Bapak itu bagaimana biar mereka betul-betul ikut itu aturan. Tiga macam mungkin diarahkan contoh dulu mereka berjualan di depan pinggir jalan sini. Harapan kita supaya karena lebih bagus dan tertib dan rapi mereka semua supaya saya jajan itu harapan kita supaya taman kelapa ini bersih rapi indah ketika kalau ada tamu yang lewat apalagi di depan hotel Asar mereka bisa lihat ke sini bikin rapi bersih. Jadi mereka ada di posisi yang serba salah. Kalau sama contohnya sekarang kan, nanya pemerintah sudah siap untuk tempat kan. Tempat itu kan sudah disiapkan untuk tempat baru. Ini masih ada tempat mejanya masing-masing. Contohnya pemikiran bahwa sudah ada orang yang lihat. Kadang-kadang pemikiran begitu, jadi sepi kalau kita masuk dalam. Ya, pikirannya itu. Pemikiran itu yang kadang-kadang kita berdebat gitu, itu yang susah. Iya. Contoh satu, macam di penjual ikan, seharusnya mereka jual di dalam, di rumah, tempat yang sudah disiapkan. Tapi mereka masih turun di bawah. Nah, itu yang menjadi kendala sekarang. Ketika kita datang tertibkan, mereka angkat masuk ke dalam. Kita pulang, mereka kasih keluar kembali. Lagi. Nah, itu yang menjadi kendala sekarang. Jadi apa yang mesti dibuat untuk masyarakat yang betul-betul ikut itu menurut Bapak begitu? Apa pandangan Bapak? Kalau menurut saya, menurut Bapak itu tergantung kembali kepada kesadaran masyarakat sendiri ya.
Kamu bisa ambil langkah-langkah yang keras dan tegas bisa, cuma kita darah Selamat sore, saya Prudensia Irapingga. Saat ini sudah bersama dengan Ibu Wiwin, salah satu pedagang kaki lima yang berada di tempat wisata ini. Selamat sore Ibu. Langsung saja Ibu, saya mau tanya. Ibu, sejak kapan Ibu berjualan di tempat ini? 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Kenapa Ibu memilih untuk berjualan? Ya daripada di rumah nggak ada kerjaan, tetap jualan tiap hari kan tetap ada pemasukan katanya. Di sini kan merantau, gede gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau tidak ada kendala ini dijaga Pak Polisi, tetap orang parkir ada, pasti ada orang beli. Tapi kalau nggak ada orang parkir, nggak ada orang beli. Terus untuk pemasukannya tiap hari? Alhamdulillah cukup buat makan, sisa sedikit. Terus untuk apa ada ini kendala semenjak Ibu berjualan berjaya? Aman di sini. Aman. Harapan Ibu untuk tempat wisata ini ke depannya seperti apa? Pengennya ya jangan dijaga Pak Polisi biar ada orang masuk. Maksudnya keluar masuk kan boleh parkir kan tetap ramai gitu. Pengennya itu biar bisa dapat orang beli minuman, beli salome, mau jalan-jalan kemana tetap bebas. Sudah sekian, terima kasih. Kali ini kami sudah melakukan wawancara di Pantai Kelapa Lima. Di sini kami mewawancarai 3 narasumber, yaitu wisatawan, pedagang kaki lima, dan pihak pemerintah. Di sini diwakili oleh Satpol PP. Di sini mereka punya tanggapan, harapan yang berbeda tentunya. Dari pihak wisatawan sendiri, mereka cukup terkejut dengan fenomena yang terjadi karena dulunya Kelapa Lima ini dikhususkan hanya untuk tempat berwisata, tetapi setelah sekian lama dengan pergiliran massa, tempat ini juga berubah menjadi tempat berjualan, khususnya berjualan ikan. Lalu dari pihak penjual mereka mengatakan bahwa mereka bukan serta-merta baru berjualan di sini, tapi mereka sudah lama berjualan di sini. Bahkan sebelum bangunan Kelapa Lima yang bisa teman-teman lihat di belakang dibangun, mereka sudah berjualan di tempat ini. Tetapi pada saat dalam proses infrastrukturnya atau pembangunannya, mereka memindahkan tempat berjualan mereka ke tempat pasir panjang. Dan setelah bangunan di belakang selesai, mereka kembali lagi ke tempat ini karena menurut mereka tempat ini sudah menjadi tempat yang nyaman untuk berjualan. Lalu dari pihak pemerintah itu Satpol PP, mereka mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan tugas, dalam artian mereka mengikuti instruksi dari atasan untuk bisa bagaimana menjalankan tugas, menertibkan hal-hal yang seharusnya ditertibkan, dan mengawasi proses berjalannya wisatawan Kelapa Lima ini. Jadi komunikasi di sini sebenarnya harus bagaimana pemerintah membangun komunikasi yang baik dengan para pedagang sehingga mereka tidak saling miscommunication-nya. Jadi salah satu alternatif yang dilakukan dari kelompok kami yang disarankan untuk masyarakat semua kita menggunakan sosialisasi. Jadi pada saat pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik wisatawan maupun penjual, tidak akan terjadi komunikasi yang komunikasi, sehingga di sini akan diketahui dengan baik maksud dan tujuan baik pula, sehingga baik dari pihak wisatawan, penjual maupun pihak pemerintah dapat mengkondisikan atau membicarakan kembali hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan dalam Kelapa Lima ini. Jadi semua itu bertujuan tentunya agar Kelapa Lima ini dapat melangsungkan aktivitas dengan baik antara wisatawan maupun pedagang dan pihak pemerintah ya Kakak Ferry. Dan juga jika kita memberikan argumentasi yang baik pula, baik dari pihak penjual, pemerintah maupun wisatawan, mungkin bisa memberikan inovasi-inovasi baru dalam Kelapa Lima ini, membangun Kelapa Lima jauh lebih baik lagi. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Nah, jadi gitu teman-teman. Video wawancara tadi merupakan salah satu contoh dari praktik tradisi kritis, di mana kamu sebagai masyarakat maupun pemerintah dapat berperan aktif untuk memberikan opini atau kritik yang bisa membangun lingkungan sekitarmu. Serukan belajar komunikasi, walaupun nyantai, ilmu dapat,
pengalaman juga pasti dapat dong. Kapan-kapan lagi ya. Oke.